Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu Penguji UKIN Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, nama saya Tresia Maria Jonjala, Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus mahasiswa PPG Daljab tahun 2022, kategori 1, gelombang 2. Hari ini, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan real teaching. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu Penguji demi perbaikan selanjutnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Siap, bergerak. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Apa kabar semua? Baik. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap? Siap. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, terlebih dahulu kita Berdoa. minta penyertaan Tuhan agar apa yang kita lakukan hari ini bisa membawa manfaat yang baik buat kita. Oke, saya persilahkan Linda untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Pada tempat ini Tuhan, kami anak-anakmu naik kerja tugas. Kiranya apa yang kami kerjakan sebentar ya Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Ini doa harapan kami ya Bapa, dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Halo. Hai. Halo. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Iya. Ibu akan cek kehadirannya. Iya. Apa siapa yang tidak hadir? Jackson. Jackson. Apa lagi? Daniel. Apa lagi? Infantri. Oke, 3 orang yang tidak hadir ya? Iya. 3 orang yang tidak hadir. Ya. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang cerita fabel. Ya, cerita fabel. Ada yang pernah dengar tentang atau pernah membaca cerita fabel? Ada? Coba angkat tangan yang pernah dengar atau pernah baca. Oke, silahkan Bea. Cerita fabel tentang cerita binatang yang menyerupai manusia. Oke, cerita fabel itu cerita binatang yang menyerupai manusia, kata Bea. Iya. Baik, mungkin ada yang lain atau pernah membaca cerita fabel. Nah, cerita fabel tadi, cerita fabel itu cerita yang tokohnya adalah binatang tapi berperilaku seperti manusia. Nah, pernah tidak membaca cerita tentang binatang tapi seolah-olah dia bisa bicara, seolah-olah dia bisa menulis, membaca? Pernah baca cerita seperti itu? Pernah. Iya, selain itu juga kita mungkin pernah nonton juga di TV ya? Iya. Biasa cerita yang cerita anak-anak itu biasa yang pada zaman dahulu. Di sini kalau dalam kehidupan nyata, ini binatang bisa bicara tidak? Tidak. Ya, itu dia fiksi. Nah, tapi ada hal-hal penting yang kita bisa pelajari dari cerita fabel. Nah, kita akan belajar tentang cerita fabel ya hari ini. Nah, apa yang akan kita pelajari di sini? Kita lihat bersama. Ada kompetensi dasar. Coba ini baca kompetensi dasarnya. Menceritakan kembali fabel atau Legenda daerah setempat. setempat. Iya. Jadi yang kita lakukan hari ini kompetensi dasar yaitu menceritakan kembali isi fabel atau legenda daerah setempat. Nah, indikatornya apa yang kita pelajari? Di sini ada 2. Mengurutkan isi cerita fabel dan yang berikut menceritakan kembali isi cerita fabel secara lisan. Nanti kalian akan disajikan sebuah cerita fabel, lalu kalian akan menceritakan apa yang kalian baca itu dengan bahasa kalian sendiri. Lalu apa tujuan kita belajar hari ini? Apa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama itu siswa dapat menuliskan watak tokoh dan bukti dari watak tokoh dalam teks cerita fabel yang dibaca. Jadi menentukan tokoh binatangnya, mungkin ada namanya di situ nanti dalam cerita fabel. Lalu kalian menentukan
dibaca. Pesan moral itu hal yang perlu kita contoh ya, yang bisa kita ambil, hal baik yang perlu kita ambil dari cerita fabel ini. Lalu ada ketiga, kalian harus bisa menuliskan urutan peristiwa. Dari peristiwa dalam cerita fabel ada urutan-urutannya, dan di situ ibu meminta kalian untuk mengurutkannya. Lalu yang keempat, siswa dapat menceritakan kembali isi cerita fabel yang dibaca secara lisan. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Ya, apa itu cerita fabel? Nah, di sini cerita fabel itu cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Seolah-olah ini binatang bisa bicara lah, bisa mengambil buku, bisa ke sekolah, ya tak? Itu cerita fabel. Cerita fabel itu menyerupai manusia, seolah-olah binatang itu dia menyerupai manusia, bisa berkelakuan seperti manusia. Padahal di dunia nyata tidak ada, toh. Biasa kalau di rumah, kalau kamu pilih air, ini kamu panggil kampung anjing, misalnya bungsu, mana sedikit pilih air, itu air. Begitu? Ajak bicara, dia tidak bisa bicara, toh. Nah, di cerita fabel itu seolah-olah binatang itu bisa bicara seperti kita. Lalu berikut, kita belajar tentang ciri-ciri teks fabel. Sesuai dengan pengertiannya tadi bahwa cerita fabel itu tokoh binatangnya, di situ tokoh-tokohnya itu binatang. Nah, di sini ciri yang pertama itu fabel mengambil tokoh para binatang. Lalu yang kedua, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk. Seperti di film-film juga. Kalau kita nonton film ada peran yang protagonis dan antagonis. Protagonis itu tokoh yang baik. Kalau antagonis itu tokoh yang jahat. Biasa kan ada baik, ada yang jahat ya. Begitupun juga di cerita fabel ada seperti itu, ada yang baik dan ada yang jahat. Lalu ciri yang ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Itu sudah sampaikan tadi. Lalu 4, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan awal sampai akhir. Misalnya ada cerita fabel karena dia sombong, terakhir dia tidak disukai oleh teman-teman. Ada sebab akibat. Sebab teman-teman tidak menyukai ya karena dia tidak suka dengan teman, suka sombong dengan teman, ya banyak yang tidak suka, gitu ya. Lalu yang berikut, fabel menggunakan latar alam, hutan, sungai, kolam dan lain. Latar alam dia, tidak di rumah ya. Alam, misalnya cerita fabel kan binatang mereka ada hidup di mana? Di hutan ya. Di hutan ada. Lalu di sini latarnya itu diambil seperti itu, latar alam. Lalu ada 6 ciri bahasa yang digunakan. Yang pertama itu kalimat naratif atau peristiwa. Misalnya, kakak mendatangi ikan yang sedang kehujanan, semut menyimpan makanan di lubang. Lalu yang berikut, kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh dan menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal atau bahasa percakapan. Ini ciri teks dari teks cerita fabel ya. Iya. Yang berikut kita akan belajar tentang langkah-langkah menceritakan kembali. Seperti kompetensi dasar tadi, kita mau menceritakan kembali cerita fabel. Nah, kita harus tahu langkah-langkahnya ketika kita mau menceritakan cerita fabel. Nah, apa langkah-langkahnya? Yang pertama, kita membaca secara berulang-ulang teks cerita fabel yang akan diceritakan. Jadi kita harus baca berulang-ulang. Setelah kita baca berulang-ulang, pasti kita memahami apa yang dibaca. Lalu yang kedua, mencatat nama tokoh, watak tokoh. Ya, mencatat nama-nama tokoh yang ada dalam teks cerita fabel. Lalu kita tentukan wataknya. Lalu tentukan amanat daripada cerita yang kita baca tadi. Amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada kita. Oke, yang ketiga, mencatat hal-hal penting atau gagasan pokok dalam teks fabel di setiap paragraf. Kalau ada hal-hal penting situ tinggal dicatat. Itu yang akan masuk di dalam urutan peristiwa. Yang keempat, menulis atau melisankan. Melisankan itu kita sampaikan langsung ya, kita bicara seperti tulisan. Menulis atau melisankan kembali teks fabel yang dibaca. Sedapat mungkin menggunakan kata-kata sendiri. Nah, ini langkah-langkah menceritakan kembali cerita fabel. Iya, kita akan melihat contoh cerita fabel. Sesuai dengan ciri-ciri yang sudah disampaikan tadi, di sini
cerita fabel. Di sini Ibu ada sediakan contoh cerita fabel tentang kura-kura, kelinci dan kura-kura. Ini contoh cerita fabel. Nah, di sini ada cerita kelinci dan kura-kura. Seperti tadi yang disampaikan bahwa tokohnya di dalam cerita fabel itu tokoh binatang. Ya, jadi cerita fabel itu dia bercerita tokohnya yang memang binatang yang berperilaku seperti manusia. Di sini ada cerita di sini. Dahulu kala hiduplah seekor kelinci. Kelinci bisa berlari dengan sangat cepat. Ia berbangga dengan keahliannya. Suatu hari kelinci melihat kura-kura yang berjalan sangat lambat. Kelinci menertawakan kura-kura dan berkata, "Kamu berjalan sangat lambat." Hahaha. Dia ketawa. Kalian pernah melihat kelinci ketawa? Tidak. Nah, itu namanya fiksi ya. Jadi tidak terjadi di kehidupan nyata, tapi di sini dia berperilaku seperti manusia. Nah, suatu hari kelinci melihat kura-kura tadi ya, melihat kura-kura, dia lihat teman kura-kura, lalu dia menertawakan karena dia jalannya lambat. Lalu, "Temanku, rupanya kamu sangat bangga dengan kecepatanmu. Untuk itu mari kita berlomba dan kita lihat siapa yang sebenarnya lebih cepat." Tutur kura-kura. Kelinci dan kura-kura pun berlomba. Kelinci berlari sangat cepat dan jauh. Setelah beberapa saat, kelinci berbalik untuk melihat di mana kura-kura berada. Ternyata kura-kura berjalan sangat lambat dan berada jauh di belakangnya. Kura-kura, akan butuh waktu sangat lama untuk mendekatiku, pikir kelinci. Kelinci pun berpikir untuk tidur siang sejenak di bawah pohon. Tak lama, kura-kura pun perlahan tapi pasti melewati kelinci yang tetap tidur pulas. Saat kelinci akhirnya terbangun, ia kaget melihat kura-kura sudah sangat dekat dengan garis finish. Kelinci segera bangkit dan berlari. Namun usahanya sia-sia. Kura-kura sudah memenangkan perlombaan. Kelinci sangat kecewa dan terpaksa mengakui kura-kura lah yang jadi pemenangnya. Dia sombong saat itu ya. Nah, apa pesan moral dari cerita di atas? Apa amanatnya? Dari dongeng singkat ini jelas pada si kelinci bahwa tidak boleh memandang remeh orang lain ataupun merasa sombong dengan keahlian yang kita miliki. Dia sombong, dia bilang kura-kura lambat, tapi dia tertidur saat lomba ya. Dan yang juara satu tadi yang lambat tuh si kura-kura yang juara. Nah, dari amanat di sini kita tidak boleh sombong. Nah, ini contoh cerita fabel. Ya? Mungkin ada yang bertanya tentang materi kita hari ini. Cerita fabel. Jadi yang kita lakukan hari ini, kita menceritakan kembali cerita fabel yang dibaca. Ada yang mau bertanya tentang materi tadi yang disampaikan? Ada yang bertanya? Tidak ada? Sudah paham semua? Sudah. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu sudah sampaikan tadi, kita akan belajar, kita akan mengerjakan. Kalian akan mengerjakan tugas. Pertama kita menentukan watak tokoh dan bukti watak tokoh. Kita sudah lihat tadi langkah-langkah dalam mau menceritakan kembali cerita fabel. Pertama kita harus menentukan tokoh dan watak tokoh, juga amanat. Lalu kita menentukan urutan peristiwa. Nah, sebelum kita masuk dalam kerja kelompok, Ibu akan membagi kalian dalam bentuk kelompok ya. 3 kelompok. Kelompok 1 di sini ya. Kelompok 1 ya. Silahkan berbaur dalam bentuk kelompok, silahkan. Kelompok masing-masing. Baik, bentuk kelompok 3. Masing-masing kelompok akan mendapatkan lembar kerjanya dan silahkan kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam LKPD. Jawaban kalian akan kalian tulis di dalam karton ini. Masing-masing kelompok akan mendapatkan 1 karton dan hasil pekerjaannya dituliskan di dalam karton ini. Ya. Lalu nanti kita akan mempresentasikan
mempresentasikan di depan kelas masing-masing kelompok ya. Untuk mengerjakan soal mengurutkan peristiwa dalam cerita fabel yang Ibu sudah sajikan, Ibu menyediakan di sini ada kartu inspiratif yang terdapat di dalam amplop ini. Namanya kartu inspiratif ya. Halo. Hai. Masing-masing kelompok akan mendapatkan kartu inspiratif ini, dan untuk menjawab soal dalam menyusun urutan peristiwa dalam cerita fabel yang tersedia di dalam LKPD. Silahkan dilihat di dalam. Sesuaikan urutan peristiwa yang ada di sini dengan cerita fabel ya, lalu diurutkan secara benar. Silahkan dikerjakan. Mana yang awal? Kalau mana yang mulai diurutkan urutan mana ya. Masing-masing kelompok harus membagi tugas. Mungkin ada yang mempresentasikan soal nomor 1, 2, jadi semua bisa bekerja ya. Tidak hanya satu yang aktif. Kelompoknya dikasih yang nantinya saksikan dan cerita itu. Itu tuliskan urutan peristiwa yang sudah disajikan, tinggal diurutkan. Yaitu sesuai tidak, mana yang urutan pertama. Kita yang menyampaikan soal nomor 1, yang kedua, yang menyampaikan cerita tidak apa-apa kita kelompok. Ada 4 tokohnya tak? Mungkin ada yang beberapa menyusun ini. Silahkan dikerjakan. Sampai masuk bisa urutan peristiwa dari saat itu ya. Ayo, sudah mau selesai. Semangat. Kelompok 2. Sesuai langsung. Urutan nomor 1 itu yang mana? Urutan nomor 2 yang mana? Setelah disusun dari urutan peristiwa itu kalian menyampaikan cerita. Halo. Hai. Oke, masing-masing kelompok sudah selesai mengerjakan. Sudah siap menceritakan kembali cerita fabel? Sudah. Iya, sebelum presentasi masing-masing kelompok, ketua kelompok, silakan mengambil nomor undian dan memilih di sini untuk menentukan siapa yang tampil duluan, kedua dan ketiga ya. Silakan. Ketua kelompok. Silakan pilih. Iya. Nomor 1 dari kelompok 3. Kelompok 2. Nomor 3, oh paling terakhir. Nomor 1 yang kedua ya. Iya. Oke, sebelum kita presentasi, kita ice cream dulu. Bangun dulu. Bangun semua dulu. Sebelum kita presentasi. Halo. Hai. Hai. Oke, 1, 2, 3. Tepuk siang. 2 kali kalau siang. Tepuk pagi. Oh, ulang. Tepuk pagi.
mendeklarasikan tentang hasil pekerjaan kami. Yang nomor 1, menentukan watak tokoh dan bukti dalam teks. Nama tokoh Ulu, watak tokoh Sombong. Bukti pada teks, makanya semut kau harus berlatih berenang. Aku sejak berubah berudu sudah bisa berenang. Masa kau tidak bisa? Berenang itu sangat mudah, julurkan saja kakimu. Ulu menjulurkan kakinya dan tendang ke belakang. Ups, maaf, kakimu pendek sambil tertawa. Ulu melompat meninggalkan semut. Nama tokoh ikan, watak tokoh mudah bersedih. Bukti pada teks, apa yang Ulu katakan sangat menusuk hati ikan. Ikan menetapkan ke arah tubuhnya dan bersisik lalu menatap ke arah tubuh licin Ulu. Nama tokoh semut, watak tokoh sosok yang mencoba mendengarkan dan bersabar. Bukti pada teks, semut menghina nafas dan menatap Ulu dalam Ulu. Aku tidak suka hujan, kamu lihat berupa munggirnya tubuhku. Air hujanmu makanya aku berteduh. Nama tokoh burung, watak tokoh bijaksana. Bukti pada teks, Ulu tidakkah kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda. Aku tidak bisa berenang sepertimu dan ikan, tetapi aku yang terbang mengitari angkasa. Burung kembali berkata bijak, itulah yang kumaksud Ulu. Kita masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Semut tidak bisa berenang sepertimu, tetapi ia bisa menyusup ke tempat-tempat kecil yang tidak dapat melewati. Ikan tidak dapat melompat-lompat sepertimu, tetapi ia bernapas di bawah air. Amanat atau pesan moral. Setiap perbedaan yang dimiliki harusnya dihargai, bukan dianggap sebagai hal yang harus diterima. Awalnya langit sangat gelap dan tidak lama kemudian air mulai menetes perlahan dari angkasa. Ulu pun mulai bersama. Selanjutnya Ulu tiba di bawah kapal. Ia melihat Ulu mereka pun menyambutnya. Hasil cerita yang kedua dan kembali. Awalnya Ulu sedang berdiri di sekolah. Ketika cuaca tampak mendung seperti anak hujan, tiba-tiba angin turun dan membuat Ulu merasa senang. Membuat katak hijau itu melompat-lompat sambil bersenandung riang lalu bertemu dengan semut yang berteduh di bawah bunga matahari. Lalu Ulu menghina semut yang menghindari hujan, tidak seperti dirinya. Selanjutnya Ulu bertemu ikan dan bertanya apakah ikan menyukai hujan sepertinya. Ikan mengatakan bahwa dia tidak bisa merasakan sensasi hujan yang menyenangkan karena selama ini selalu hidup di dalam air. Ulu kembali menyombongkan diri dan berkata kepada ikan bahwa menjadi makhluk dunia sepertinya sangat menyenangkan. Kemudian Ulu bertemu burung di atas pohon. Ulu bertemu burung di atas pohon. Berbeda dengan semut dan ikan, burung mencoba menasihati Ulu tentang karunia Tuhan pada makhluknya. Ulu meningkatkan Ulu bahwa setiap dari mereka memiliki kekurangan dan kelebihan yang harus diterima dan dihargai. Akhirnya Ulu sadar bahwa apa yang dilakukannya pada semut dan ikan adalah salah. Ulu akhirnya minta maaf kepada teman-temannya. Semut akhirnya meminta maaf. Semut dan ikan dan burung dan berjanji akan menghargai teman-temannya. Tepuk tangan untuk kelompok 3.
Bukti pada teks, apa yang Ulu katakan sangat menusuk hati ikan. Ikan menatap ke arah tubuhnya yang bersisik, lalu menatap ke arah tubuh licin Ulu. Ikan yang bersedih hati pun berenang meninggalkan Ulu ke sisi kolam yang lain. Watak tokoh semut, sosok yang mencoba mendengarkan dan bersabar. Bukti pada teks, semut menghela napas dan menatap Ulu dalam-dalam. Ulu, aku tidak suka hujan. Kamu lihat betapa mungilnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku. Aku tidak bisa ke kolam sepertimu, makanya aku berteduh semut-semut. Watak tokoh burung, bijaksana. Bukti pada teks, Ulu, tidakkah kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda? Aku tidak bisa berenang sepertimu dan ikan, tetapi aku bisa terbang mengitari angkasa. Burung kembali berkata bijak. Itulah yang kumaksud Ulu, kita masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Semut tidak bisa berenang sepertimu, tetapi ia bisa menyusup ke tempat-tempat kecil yang tidak dapat kau lewati. Ikan tidak dapat melompat sepertimu, tetapi ia bernapas di bawah air karena tidak sehat. Kamu tidak seharusnya menghina mereka. Amanat dan pesan moral. Semua yang ada dalam diri kita adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri, begitu pula yang ada pada orang lain. Saling menghargai satu sama yang lain juga merupakan bentuk rasa bersyukur atas karunia yang Tuhan berikan. Awalnya langit sangat gelap dan tidak lama kemudian air mulai menetes perlahan-lahan dari angkasa. Ulu pun mulai bersandung sambil melompat-lompat mengitari kolam. Tiba-tiba Ulu melihat semut yang kecil sedang berteduh di balik bunga matahari. Semut tersebut sangat sedih dikarenakan tubuhnya yang sangat kecil. Lalu Ulu berhenti di pinggiran kolam dan berbicara kepada ikan yang sedang berenang di dalam kolam. Ulu berkata, betapa menyedihkan hidup ikan yang hanya dapat hidup di air. Kata-kata Ulu telah menyakiti hati ikan. Selanjutnya, Ulu tiba di bawah pohon. Ia melihat burung sedang bertengger di dahan pohon dan membersihkan bulunya. Ulu mengira burung juga sama seperti semut dan ikan yang tidak dapat menikmati hujan. Kemudian burung menantang Ulu untuk naik ke atas pohon, tetapi Ulu tidak bisa karena kakinya yang pendek dan hanya bisa berenang. Akhirnya Ulu menyadari kalau tindakannya salah. Ia seharusnya tidak menyombongkan kelebihan dan menghina teman-temannya. Dan Ulu meminta maaf kepada semut dan ikan, serta Ulu mulai menghargai teman-temannya dan mereka pun menyukainya kembali. Hasil cerita yang diceritakan kemarin. Awalnya, langit sangat gelap dan tidak lama kemudian air mulai menetes perlahan-lahan dari angkasa. Ulu, seekor katak hijau pun mulai bersenandung sambil melompat-lompat mengitari kolam. Tiba-tiba, Ulu melihat semut yang kecil sedang berteduh di balik bunga matahari. Semut tersebut sangat sedih karena tidak bisa berenang dikarenakan tubuhnya yang sangat kecil. Menurut Ulu, berenang itu sangat mudah, tinggal menjulurkan kaki saja. Semut hanya bisa menatap burung dengan kasar. Semut tidak dapat berenang karena ia memiliki kaki yang pendek. Lalu Ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan yang sedang berenang di dalam kolam. Ulu berkata, betapa menyedihkan hidup ikan yang hanya dapat hidup di air. Kata-kata Ulu telah menyakitkan hati ikan karena ikan tinggal bersama air, sehingga tidak dapat menikmati hujan. Selanjutnya, Ulu tiba di bawah pohon. Ia melihat burung sedang bertengger di dahan pohon dan membersihkan bulunya. Ulu mengira burung juga sama seperti semut dan ikan yang tidak dapat menikmati hujan. Ulu mengatakan bahwa burung tidak dapat menikmati hujan karena takut bulunya basah. Kemudian, burung menentang Ulu untuk naik ke atas pohon. Tetapi Ulu tidak bisa karena kakinya yang pendek dan tidak bisa terbang. Burung
mengatakan bahwa Sang Pencipta membuat hewan dengan pendidikan yang berbeda-beda. Ulu menasihati Ulu agar tidak menghina hewan yang lain. Akhirnya, Ulu menyadari kalau tindakannya salah. Ia seharusnya tidak menyombongkan kelebihan dan menghina teman-temannya. Dan Ulu meminta maaf kepada semut dan ikan, serta Ulu mulai menghargai teman-temannya dan mereka pun menyukainya kembali. Demikian hasil yang kami bacakan dari teks PKPD tadi. Mungkin dari teman-teman ada yang memberikan pertanyaan, kami persilahkan. Silakan, ada yang lain? Tidak ada? Tidak ada. Baik, demikian itu tadi dari kelompok 1 ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kedua, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, menentukan lapar tokoh dan bukti lapar tokoh. Nama tokoh Ulu, lapar tokoh Sumbo. Bukti pada teks. Makanya semut, kau harus berlatih berenang. Aku sejak berupa berudu sudah bisa berenang. Masa kau tidak bisa? Berenang itu sangat mudah. Julurkan saja kakinya. Ulu menjulurkan kakinya dan tendang ke belakang seperti ini. Ups, maaf. Kaki bukan pendek sambil tertawa. Ulu melompat meninggalkan semut. Tidak boleh menghina orang lain karena kekurangan orang lain dapat menjadi kelebihan yang lain. Jangan suka mengejek karena akan melukai hati orang lain. Jangan suka menghina kekurangan orang lain karena kita kehilangan teman-teman dekat kita. Urutan kejadian. Awalnya langit sangat gelap dan tidak lama kemudian air mulai menetes perlahan-lahan dari angkasa. Ulu kemudian bersenandung sambil melangkah tempat di kolam. Tiba-tiba Ulu melihat semut yang kecil sedang berteduh di balik bunga matahari. Semut tersebut sangat sedih dikarenakan tubuhnya yang sangat kecil. Lalu Ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan yang sedang berenang di dalam kolam. Ulu berkata, betapa menyedihkan hidup ikan yang hanya dapat hidup di air. Kata-kata Ulu telah menyakiti hati ikan. Selanjutnya, Ulu tiba di bawah pohon. Ia melihat burung sedang bertegar di dahan pohon dan membersihkan bulu-bulunya. Ulu mengiringi burung juga sama dengan semut dan ikan yang tidak dapat menikmati hujan. Kemudian burung menantang Ulu untuk naik di atas pohon. Tapi tidak bisa karena kakinya yang pendek hanya bisa berenang. Akhirnya Ulu menyadari kalau tindakannya salah. Ia seharusnya tidak menyombongkan kelebihan dan menghargai teman-temannya. Dan Ulu meminta maaf kepada semut dan ikan serta Ulu mulai menghargai teman-temannya dan mereka pun menyukainya kembali. Ulu adalah seekor kabel hijau yang sangat ceria. Ia sangat menyukai hujan. Bila hujan tiba, ia akan melompat-lompat sambil berselancar. Ketika sedang menikmati hujan, ia melihat seekor semut yang sedang berdiri di dalam dari hujan. Ulu mendapat. Kemudian Ulu bertemu yang akan. Ulu pun mengajak ikan untuk menikmati hujan. Ikan berkata kalau ia tidak bisa menikmati hujan karena ia tidak hidup di dalam air. Ulu mengajak ikan berkata kalau ikan seharusnya dapat hidup di darat seperti Ulu agar bisa menikmati hujan. Ikan sangat sakit dengan kata Ulu. Ikan pun berlalu sedangkan Ulu menjulurkan perjalanannya sambil bersenandung. Tinggallah Ulu di bawah pohon. Bersangkapnya Ulu juga tidak dapat menikmati hujan. Hingga Ulu berkata sambil tertawa, kalau Ulu harus menikmati hujan. Ulu berkata
banyak teman ya. Jadi amanah tadi di situ kita harus mensyukuri apa yang orang lain miliki juga ya. Kita miliki tidak boleh menyombongkan diri kalau kita lebih daripada orang lain. Nah, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah bekerja sama dengan baik. Dan makanya tadi kita sudah belajar tentang cerita fabel dan menceritakan kembali cerita fabel. Sesuai dengan materi yang sudah sampaikan, kita mau menyebutkan materi hari ini. Tadi langkah-langkah dalam menceritakan kembali cerita fabel itu apa saja? Membaca secara berulang-ulang. Yang pertama coba berdiri. Yang pertama tadi apa? Membaca secara berulang-ulang teks cerita fabel yang akan diceritakan. Ya, lalu Yang kedua, mencatat nama tokoh, watak tokoh, dan amanat yang terdapat dalam cerita. ketiga, Ketiga, mencatat hal-hal penting atau bahasan pokok dalam teks cerita fabel di setiap paragraf. Yang keempat, menulis atau melisahkan kembali teks fabel yang dibaca sedapat mungkin menggunakan kata-kata sendiri. terima kasih. Jadi itu tadi langkah-langkah kita menceritakan kembali cerita fabel. Demikian pertemuan kita hari ini ya. Oleh karena itu sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, saya minta ini mandi kita dalam doa. Terima kasih Tuhan karena terus menjaga kami dan aktivitas kami hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, rinduan yang tidak sempurna. Terima kasih Tuhan, amin.